Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini kita bahas produk inovatif dan startup evolution curve, gitu ya. Untuk produk kita akan bahas produk inovatif dulu, kemudian untuk startup evolution curve nanti saya akan bahas overview dulu, gitu ya. Nanti untuk detailnya kalian bisa lihat di video kuliah yang sudah saya share di lewat G Drive, gitu ya. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan produk inovatif itu biasanya kita mulai kalau secara umum biasanya kita bahas adalah terkait dengan ide bisnis, gitu ya. Idenya apa sih sehingga nanti bisa tercipta di sini nanti bukan hanya sekedar peluang bisnis secara umum, tapi kalau secara spesifik nanti kita juga akan meng-create sebuah produk yang inovatif. Nah, ide bisnis di sini wirausaha dapat menciptakan nilai, gitu ya. Berarti di sini nantinya sebisa mungkin ide terkait dengan produk baik itu barang ataupun jasa itu harus bisa menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang, atau dengan kata lain tantangan di sini adalah masalah, gitu ya, problem yang dihadapi oleh calon konsumen kita menjadi peluang melalui ide-ide dan akhirnya menjadi sebuah pengendali usaha. Nah, semua tantangan dapat menjadi peluang apabila terdapat inovasi. Nah, di sini adalah nanti dituntut kreativitas kita, gitu ya, bagaimana mungkin kalau masalah kita bisa tangkap, gitu ya, kita bisa langsung tangkap. Tetapi kemudian pada saat kita berpikir solusinya, gitu ya, solusi ini kan terkait dengan nanti produk yang akan kita ciptakan, akan kita create. Nah, ini baru kemudian biasanya muncul kendala. Nah, ini kemudian perlu proses berpikir kreatif sehingga bisa menciptakan produk yang inovatif. Oke, sumber peluang usaha itu bisa dari diri sendiri, hobi, keahlian, gitu ya, pengetahuan, ataupun dari lingkungan, keluarga, masyarakat, atau kebiasaan yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian perubahan yang terjadi, perubahan global, perubahan peraturan pemerintah, ataupun misalkan saat ini misal pandemi. Di saat pandemi itu kan ada sebagian bisnis itu tutup, tapi sebagian bisnis lagi malah berkembang dan juga muncul bisnis-bisnis baru, gitu ya. Kemudian bisa juga dari konsumen, gitu ya. Di sini bukan saja konsumen kita, kalau konsumen kita berarti kita sudah mulai bisnis, tapi juga bisa konsumen dari orang lain atau perusahaan lain, gitu ya. Bisa jadi kan konsumen ini menggunakan produk, gitu ya, dari perusahaan lain, tetapi dia tidak puas, gitu, masih menemui kendala. Nah, itu kendala tersebut ataupun masalah yang terjadi itu juga bisa menjadi peluang usaha kita. Atau gagasan orang lain. Banyak mungkin orang yang dalam tanda kutip gitu kan ada profesi komentar, gitu ya, komentator, gitu ya. Sukanya memberi komentar, gitu, tetapi dari komen tersebut sebenarnya bagus, gitu ya, tetapi juga sedikit dari komentar tersebut atau masukan itu kemudian bisa kemudian diimplementasikan menjadi suatu peluang bisnis, gitu ya, ataupun menjadi bisnis baru. Lah, ini juga kita bisa ambil dari gagasan orang lain, gitu. Asalkan kemudian gagasan orang lain ini oleh orang lain tersebut tidak diteruskan menjadi sebuah bisnis baru bagi dia, gitu ya. Soalnya kalau diteruskan juga nanti ada dua bisnis yang sama, gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak masalah dua bisnis yang sama pun, gitu ya. Tetapi kalau nantinya terkait dengan bisnis atau produk, gitu ya, produk yang akan kita jual itu sama dengan pesaing yang lain, lah ini nanti akan perlu untuk membedakan ini adalah pertama adalah terkait dengan pendaftaran hak kekayaan intelektual, gitu ya. Kalau HKI itu kan konteksnya adalah siapa yang cepat daftar dia yang dapat hak tersebut.
Kemudian yang terakhir adalah informasi yang diperoleh gitu ya. Dari sumber mana saja gitu ya. Bisa dari pada saat Anda aktif di media sosial ataupun dari email ataupun pada saat Anda mendapatkan tugas mata kuliah gitu ya. Seperti mata kuliah KWU ataupun nanti berikutnya ini semester 6 semester 7 ada proyek terpadu gitu ya. Siapa tahu dari situ gitu ya Anda bisa dari informasi yang Anda gali selama mengerjakan tugas itu menjadi peluang bisnis bagi Anda gitu ya. Ataupun tadi yang pertama hobi. Biasanya kalau kita mengembangkan bisnis dari hobi itu passion-nya lebih gitu ya, dari keahlian, dari pengetahuan gitu ya. Karena kita sangat menguasai, bisa jadi passion ini cukup bagus sehingga banyak gitu ya. Bisnis-bisnis yang ada di pasaran itu bermula dari hobi, keahlian gitu ya, pengetahuan yang dikuasai oleh pebisnis tersebut. Oke, ini sumber peluang usaha. Makanya nanti di apa tugas gitu ya, di tugas KWU ini yang untuk tugas pertama yang dalam artian selama masa sampai UTS gitu ya, 8 pertemuan ini, saya harapkan nanti kalian menelurkan sebuah ide-ide produk yang inovatif, bukan hanya sekedar apa ya, mencontoh atau meniru produk yang ada, tetapi harus kemudian ada sisi yang berbeda gitu ya dengan produk yang ada di pasaran saat ini dan harus juga bisa beda di sini harusnya kan lebih unggul gitu ya. Lah keunggulannya apa ini yang nantinya merupakan nilai jual dari produk ataupun rancangan produk yang kalian buat. Ini contoh-contoh saja, sebenarnya ini sudah lama belum saya update gitu ya. Ya, seperti kalau zaman dulu mungkin orang naik sepeda motor kalau hujan kan mending sepatunya dilepas kemudian ganti sandal jepit gitu ya. Kemudian kan sekarang ada, bukan sekarang, ini mungkin sudah 5 sampai 5 tahunan yang lalu gitu ya. Ada yang membuat sepatu pelindung gitu ya, istilahnya cover sepatu gitu ya, anti hujan. Terus kemudian juga seperti jok juga, ini mungkin juga sudah cukup lama, lebih dari 5 tahun yang lalu sudah ada, tetapi ini kan berangkat dari apa? Problem gitu kan. Seperti ini juga kan berangkat dari problem yang ada gitu ya. Kok ribet banget gitu ya, harus ngelepas sepatu, ganti sandal jepit gitu. Bagaimana kalau misalkan nggak perlu lepas sepatu? Nah, ini akhirnya muncul ide ini. Begitupun juga ini. Biasanya kalau di parkiran yang tanpa atap gitu ya, kan biasanya panas gitu ya. Sehingga di sini kemudian ada cover juga untuk mencegah jok itu panas. Gitu. Ini kan juga dari problem gitu ya. Kalau biasanya jok itu terpapar sinar matahari jadi panas, bagaimana caranya nggak panas biar pada saat diparkir kemudian langsung naik itu nggak kepanasan gitu ya, nyaman-nyaman saja. Nah, sehingga kemudian muncul solusi seperti ini. Kemudian juga misalkan ini juga bermulai dari sebuah problem gitu ya. Biasanya kalau di lemari pakaian gitu ya, kalau kita buka lemari mungkin gelap gitu ya, apalagi kalau ruangannya juga tidak cukup terang, apalagi kalau tidak cukup terang kemudian harus nyalakan lampu dulu gitu ya. Itu pun kalau lampu kemudian terhalang sama tepian tepian dari lemari pun juga akhirnya kan sinarnya tidak optimal masuk ke lemari gitu ya. Sehingga kemudian ada ide bagaimana kalau misalkan lampu ini ada lampu LED ditaruh di dalam lemari dengan otomatis gitu ya. Maksudnya seperti kulkas itu kan ada kalau misalkan dibuka lampunya nyala, kalau ditutup lampunya mati lah. Skemanya seperti itu. Nah, begitupun juga ini juga sederhana gitu ya. Bagi anak-anak biasanya kalau ingin makan pakai sumpit gitu ya, kan susah. Bagaimana untuk mempermudahnya gitu. Makanya ini ada kit chopstick gitu ya. Sehingga ini membantu anak-anak bahkan mungkin membantu orang dewasa seperti kita yang tidak terbiasa dengan menggunakan sumpit. Nah, terus itu juga tadi sumpit kan berasal dari sebuah masalah. Berikutnya juga misalkan ini stainless steel drain rack gitu ya. Kalau biasanya
kalau kita habis mencuci piring gitu ya, alat-alat makan biasanya kita taruh di rak, tetapi kan akhirnya kalau raknya itu apa ya, tidak ada aliran untuk membuang air gitu kan, akhirnya jadi basah lah. Ini kemudian bagaimana kalau misalkan buah, sayur, terus kemudian alat-alat makan, alat-alat masak gitu ya, sebelum ditaruh di rak yang utama gitu, ditiriskan dulu di rak yang di sini fungsinya bisa bisa apa digulung gitu ya raknya tersebut sehingga portable di sini. Nah, berikutnya juga misalkan ini kan juga mungkin berawal dari problem juga gitu ya, kalau misalkan sepatu itu ditaruh di rak mungkin boros gitu ya, boros space. Bagaimana kalau misalkan boros space dan mungkin apa posisinya kan di bawah gitu ya, bagaimana untuk menghindari boros space gitu ya, menggunakan rak seperti ini bisa seperti carousel gitu ya, komedi putar bisa diputar. Nah ini kan semua berasal dari masalah. Ya, saya ulangi untuk yang backcamp gitu ya. Ini adalah salah satu pemenang kontes ataupun lomba ide bisnis gitu ya di Black Innovation Award yang diselenggarakan oleh grupnya Jarum. Contohnya ini juga bermula dari sebuah problem juga gitu ya, di mana biasanya kalau camping itu kan kita cukup lama dan kesulitan untuk mendirikan tenda gitu ya. Di sini tanpa harus membongkar dari tasnya gitu ya, tinggal kemudian di extended, kemudian dipasak di beberapa titik sudah bisa untuk tidur, meskipun ini karena apa ya modelnya kecil gitu ya, hanya untuk satu orang gitu. Kemudian ini adalah juga bermula dari problem untuk membawa durian gitu ya, yang durinya tajam-tajam, bagaimana supaya tidak mengganggu dan mempermudah untuk membawa durian. Biasanya kalau orang beli durian itu kan dicantolkan di belakang jok atau bahkan di apa ya di samping bawah gitu ya. Kan bisa jadi itu cukup cukup mengganggu dan cukup membahayakan gitu ya kalau duriannya misalkan goyang atau munting gitu ya ke arah roda dan lain sebagainya. Kemudian ini pun berawal dari problem kalau misal bepergian gitu ya, bepergian nginep di hotel, biasanya di hotel itu ada yang hangernya lengkap, ada yang terbatas gitu ya, ataupun bahkan kalau di losmen nggak ada hanger sama sekali lah. Bagaimana kemudian untuk menyediakan hanger di sini? Kalau bawa hanger yang biasa tidak bisa dilipat kan cukup menyita banyak volume gitu ya, isi koper. Nah, sehingga di sini dibuat sebuah hanger yang bisa dilipat. Nah, berikutnya ini adalah big stand portable gitu ya untuk jagrak sepeda pancal, sepeda ontel gitu, di mana ini bisa kalau misalkan dipakai dia bisa dilepas kemudian dibawa ataupun dimasukkan ke tas. Kemudian ini mengadop dari skemanya rantang gitu ya, tetapi ini menggunakan bahan daur ulang, di mana menggunakan kertas karton, di mana bisa ditumpuk juga menggunakan rantang. Mungkin bagi sebagian orang bawa rantang kan ogah gitu ya. Nah, ini bisa juga kemudian bisa dimanfaatkan oleh penjual gitu ya. Kalau misalkan untuk menghindari konsumsi plastik juga gitu ya. Kalau misalkan pembelinya beli beberapa macam, berarti ini kan misalkan ada 3 menu, berarti 3 kotak, kemudian 3 kotak ini bisa disusun gitu ya, seperti rantang dan bisa langsung dibawa gitu ya, tanpa kemudian perlu adanya tas plastik ataupun tas kresek. Nah, kemudian di sini tas senden gitu ya. Nah, selain tas juga berfungsi sebagai untuk sandaran gitu ya, bagi yang dibonceng gitu ya. Dan di sini juga ada semacam seat belt-nya gitu. Dan ini juga untuk tempat tangan gitu ya.
Berarti di belakang ini cukup aman gitu ya karena ada seat belt. Kemudian di sini juga dia bisa nyandar ke tas gitu ya. Sehingga kalau misalkan tidur pun juga cukup aman gitu. Nah, ini adalah yang menjawab problem juga gitu ya, supaya ini kan dari sisi safety dan juga apa ya, yang dibonceng bisa istirahat gitu ya selama perjalanan. Nah, kemudian kalau ini yang sudah ada di pasaran gitu ya, di mana tas belanja yang bisa dilipat gitu. Kemudian ada rodanya. Nah, ini juga menjawab problem di mana ini kan multifungsi gitu ya, tidak perlu kemudian membawa tas beberapa jenis tas gitu pada saat belanja. Berikutnya virtual keyboard gitu ya. Kalau kemudian bawa keyboard kemana-mana kan berat dan ribet, butuh volume yang besar gitu ya. Bagaimana kalau misalkan dengan virtual keyboard gitu ya, hanya membawa ini kan kotak proyektor keyboard gitu, ini berarti lebih ringkes gitu ya. Kemudian portable charger. Nah, ini di sisi luar adalah ada solar cell-nya gitu ya. Nah, ini untuk ngecharge ya mungkin karena ini modelnya kecil ya untuk alat-alat elektronik yang kecil gitu ya. Nah, ini semua kan berawal dari problem gitu ya. Kemudian ini USB rechargeable baterai. Kalau selama ini baterai di charge-nya menggunakan ada alat sendiri gitu ya, terpisah, dan itu cukup besar. Bagaimana kalau misalkan lebih simple, ini berarti di charge-nya lewat USB di laptop gitu ya, ataupun di USB di yang lain, misalkan power bank dan lain sebagainya. Nah, berikutnya mentega. Kalau mentega biasanya kan kita temui kalau buat roti gitu ya, diolesi mentega biasanya kan ada tempatnya sendiri gitu ya. Tempatnya sendiri, kemudian kita pakai kuas atau pakai sendok atau pakai pisau gitu ya, kemudian kita oleskan. Kan ribet gitu. Bagaimana kalau ingin cepat gitu? Nah, supaya ingin cepat pakai saja stik mentega gitu, dengan stik langsung dioles gitu. Nah, hal ini semua kan berawal dari mungkin problem yang sederhana atau mungkin problem yang selama ini tidak mungkin dirasakan untuk sebagian orang tidak begitu mengganggu, tetapi pada saat kita tawarkan sebuah solusi yang menarik, bisa jadi mereka juga akan tertarik. Gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh produk inovatif. Nah, saya harapkan nanti di tugas KWU ini kalian semua bisa coba mendesain gitu ya, menciptakan produk-produk yang inovatif, baik itu barang ataupun layanan gitu ya. Tetapi saya harapkan juga kalian jujur gitu ya. Karena kan saya juga tidak paham gitu ya produk-produk, semua produk gitu ya yang saat ini ada di pasaran apa saja. Jujur dalam artian berarti kalian juga harus bisa membuat perbandingan gitu ya, di mana kalau produk yang ada di pasaran itu ada kelemahan gitu ya, selain berangkat dari problem gitu ya, dari problem konsumen, berarti juga kalau dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran itu kalian punya keunggulan gitu. Produk yang kalian desain ini punya keunggulan. Ini adalah gambaran beberapa produk inovatif di mana selalu kata kuncinya adalah berawal dari problem gitu ya, yang ada baik problem yang kita rasakan, teman-teman yang kita rasakan, kemudian dari keluarga bisa jadi gitu ya, dari orang tua, dari saudara ataupun dari teman, dari lingkungan manapun juga gitu ya. Nah, dari problem-problem yang dirasakan oleh mereka itulah merupakan salah satu sumber ide-ide ini gitu ya, ide-ide bisnis ataupun ide-ide produk inovatif. Gitu. Selain itu juga bisa jadi adalah berawal dan juga gabungan gitu ya, berawal dari produk yang ada di pasaran gitu. Karena produk yang ada di pasaran misalkan punya kekurangan gitu ya, masih punya fitur yang kurang lengkap, lah kalian juga bisa tambahkan gitu ya, pelengkap, di mana pelengkapnya bukan hanya sekedar melengkapi tapi juga mempunyai value gitu ya.
value yang bisa menjawab ataupun menyelesaikan, balik-balik lagi menyelesaikan problem yang selama ini dirasakan oleh konsumen gitu. Oke, sehingga nantinya dari ide produk inovatif tersebut kalian buat bisnis modelnya gitu ya. Makanya nanti di materi berikutnya adalah nanti akan kita jelaskan atau saya jelaskan baik itu lewat PowerPoint ataupun video kuliah, yaitu bagaimana membuat model bisnis. Salah satu pendekatannya yang akan saya jelaskan adalah menggunakan bisnis model Canvas. Terus setelah membuat bisnis model Canvas, kalian harus membuat minimum viable product atau prototype gitu ya. Setelah itu kemudian harus divalidasi gitu kan bisnis modelnya. Benar nggak ini sesuai dengan kebutuhan ataupun yang diinginkan oleh pasar ataupun konsumen. Nah, sehingga nantinya bisnis model ini merupakan gambaran dari apa? Startup company yang akan Anda dirikan gitu ya. Tetapi di sini nanti kan karena tugas ini juga terbatas waktu, hanya seperti yang kalau di kelas ini belum ya, saya sampaikan di kelas satunya itu adalah di Startup Evolution Curve itu ada 5 tahapan, tetapi di tugas ini saya tidak sampai memberikan untuk 5 tahapan, tapi hanya untuk 2 tahapan yang awal saja. Nah, kemudian kita juga perlu tahu gitu ya, definisi dari startup ataupun rintisan, bisnis rintisan, yaitu organisasi sementara yang sedang mencari model bisnis yang scalable, gitu ya, berulang dan tentunya nantinya menguntungkan. Gitu ya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan startup atau yang rintisan ini perusahaan yang bekerja untuk memecahkan masalah. Berarti kata kuncinya adalah memecahkan masalah di mana solusinya itu belum jelas dan kesuksesan belum bisa dijamin. Gitu ya. Nah, karena belum jelas ini nantinya ada tahapan yang namanya validasi bisnis model, gitu ya. Dan untuk berikutnya diharapkan adalah perusahaan rintisan tersebut memang dirancang untuk nantinya bisa tumbuh secara cepat. Makanya di perusahaan-perusahaan rintisan, kalau perusahaan model lama itu biasanya sampai kemudian dia go public itu butuh waktu puluhan tahun. Anda bisa bandingkan dengan perusahaan-perusahaan startup yang sekarang itu mungkin baru antara 5 sampai 10 tahun itu sudah bisa ataupun mereka berani go public gitu ya. Seperti sebenarnya seperti yang perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya, seperti Tokopedia gitu ya, Gojek itu sebenarnya masih juga startup company meskipun value company-nya sudah miliar dolar gitu ya. Itu juga masih rintisan gitu. Karena belum cukup lama, sebelum sampai puluhan tahun, dan juga adalah mereka belum go public. Ada 5 kategori dalam startup, ada small startup. Di sini startup yang tidak pernah tumbuh, gitu ya, pendirinya hanya ingin mendapatkan cukup uang untuk menghidupi keluarganya. Gitu ya. Lah, UMKM itu cukup banyak yang kategorinya masuk small startup, gitu ya. Sehingga di sini tolong jangan dibatasi pada mindset kalian adalah startup itu selalu bau-baunya adalah online gitu ya, digital dan lain sebagainya. Tidak harus seperti itu. Intinya kan startup rintisan. Apapun juga bentuk bisnisnya, selama itu masih awal gitu ya, selama masih rintisan itu adalah startup. Cuman memang gitu ya, saat ini kan konotasinya lebih banyak adalah kalau kita nyebut startup ya itu gitu ya, yang lebih ke arah digital, elektronik gitu ya, ke arah online dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya secara umum tidak seperti itu. Kemudian ada lifestyle startup ya. Seperti startup kecil tetapi pendirinya masih punya hasrat gitu ya untuk memperoleh uang lebih. Tetapi di sini tidak ada target untuk ke arah Bible startup, di mana kalau Bible startup ini memang didirikan seawal adalah tujuannya untuk dijual ke pihak ketiga.
terutama biasanya dibeli oleh ataupun ditawarkan ke perusahaan besar. Gitu ya. Seperti misalkan dulunya WhatsApp dibeli oleh Facebook, gitu ya, Instagram dibeli oleh Facebook, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah WhatsApp, Instagram itu adalah viable startup. Kemudian scalable startup. Nah, ini adalah ya startup yang sudah mapan sekarang, yang sudah go public, gitu ya, seperti juga Facebook gitu ya. Kemudian kalau di handphone itu ada Xiaomi, Oppo, itu adalah scalable startup dan mereka pun juga sudah go public gitu ya. Di sini ya pada saat mereka mendirikan memiliki konsep gitu ya yang sederhana. Sebenarnya Facebook itu kan sederhana. Namun percaya bahwasanya nantinya bisa mengubah dunia. Akhirnya kan booming juga gitu ya. Seperti gambarannya adalah Facebook itu kayak negara sendiri gitu ya karena penduduknya sampai 1 miliar lebih. Kemudian para startup ini mencari investor untuk membantu mewujudkan visinya. Sehingga kalau kita lihat gitu ya, contoh misalkan gitu ya, Elon Musk gitu ya, terus itu juga dulunya kan dari startup gitu, sekarang juga sudah ke public. Terus kemudian siapa Mark Zuckerberg gitu ya. Itu semua kemudian meskipun dalam tanda kutip mereka itu CEO, tidak kemudian gitu ya kepemilikan sahamnya di sana adalah 100%. Tidak, karena apa? Sejak awal untuk membesarkan startup mereka itu untuk apa? Menambah ataupun menjaring investor. Itu biasanya si investor itu ataupun investor biasanya minta ada apa? Kompensasinya adalah saham. Nah, mau tidak mau kan sebagai pemilik awal gitu ya melalui negosiasi berapa persen dia harus lepas ke investor. Sehingga sampai saat ini gitu ya seperti Mark ataupun Elon Musk itu tidak kemudian penuh 100% atau misalkan mayoritas gitu ya. Mayoritas dalam artian misalkan lebih dari 50%, enggak, mereka hanya sekitar 15 sampai 20% gitu ya. 15-25% kepemilikan saham dari perusahaan tersebut. Itu pun sudah membuat mereka jadi orang terkaya gitu kan, seperti Elon Musk. Itu sudah membuat mereka menjadi orang terkaya. Seperti juga Jeff Bezos gitu ya, yang sudah kemarin mundur dari CEO gitu, dia lebih fokusnya adalah ke arah pengembangan bisnis Amazon gitu ya. Itu juga sekitar 15-25% saja. Gitu. Sedangkan sisanya kemana? Karena apalagi mereka sudah go public, ya sudah tersebar ke banyak investor. Gitu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah social startup, yaitu didorong. Nah, di sini tujuannya bukan melulu untuk dapat profit, gitu ya, tetapi juga tujuan yang dimana ada tujuan sosial, gitu ya. Misalkan di sini membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, gitu ya. Berarti untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Ya, kalau yang online, misalkan contohnya Kita Bisa, itu kan lebih juga ke arah social startup dan startup yang lain. Nah, ini adalah 5 kategori startup. Ada yang small, lifestyle, viable, scalable, ataupun yang sosial. Nah, ini ada beberapa most dangerous mistake dalam mengembangkan ataupun dalam menjalankan startup bisnis gitu ya. Berpikir adalah buat produk lebih dahulu, pemasarannya pikirnya nanti. Nah, nanti di startup evolution curve itu tidak tahapannya tidak seperti ini gitu ya. Tetapi kita lihat pasar dulu baru buat produk. Setelah itu divalidasi lagi gitu ya. Kemudian mungkin terlalu sering gitu ya startup menawarkan nice to have, bukan value gitu ya. Value yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Nah, karena apa? Value itu yang kemudian biasanya konsumen bisa menghargai dari produk yang kita tawarkan daripada hanya sekedar oh ini menarik ya untuk dimiliki gitu. Tetapi menarik saja, tetapi kemudian value-nya tidak ada. Biasanya cenderung orang juga akhirnya tidak akan membeli ataupun membeli sekali sudah tidak akan ada pembelian berulang.
Kemudian kurangnya verifikasi ataupun validasi pasar, gitu ya. Sehingga nanti di SEV kita akan melakukan tahapan ini juga, gitu ya, supaya bisnis model yang kita buat, gitu ya, MVP yang kita buat itu benar-benar menjawab permasalahan, gitu ya, dan juga memang benar-benar menawarkan value yang dibutuhkan oleh konsumen, gitu ya, ataupun calon konsumen kita. Kemudian apapun yang menyenangkan investor, apapun dilakukan gitu ya untuk menyenangkan investor bukan pelanggan. Nah, biasanya tantangan startup itu gitu ya. Saya juga pernah ada dulu kan kakak kelas kalian yang tapi kok sayangnya juga keluar dari startup yang dia bangun bareng teman-temannya gitu ya. Itu juga jadi tantangan juga pada saat kemudian ada investor masuk, mereka mereka minta saham, karena mereka memiliki saham, mereka kemudian apa kan punya hak gitu kan ya untuk cawe-cawe gitu. Lah ini kemudian kadang-kadang terlalu takut gitu ya karena sudah investor tersebut udah ngerojokin dananya, masukan atau keinginan investor diturutin, tetapi bukan kemudian fokus utamanya bukan di pelanggan, berarti bergeser awal di pelanggan, kemudian karena ada investor bergeser orientasinya nyenengin investor, bukan nyenengin pelanggan lagi. Nah, kemudian jangan pernah Anda berpikir gitu ya, meskipun produknya menurut Anda sangat inovatif gitu ya, Anda berpikir kita tidak memiliki pesaing gitu ya, karena memang berbeda dengan produk yang sudah ada. Kita sudah tambahkan fitur ini yang mempunyai value yang bagus gitu, yang bernilai bagi konsumen, sehingga kita berpikir tidak memiliki pesaing. Selama gitu ya produk yang Anda munculkan itu kemudian bisa digantikan dalam artian punya produk substitusi atau mirip dengan produk lain, produk substitusi atau produk dari pesaing lain itu adalah tetap menjadi pesaing produk Anda. Jangan pernah berpikir kemudian hanya kita sendiri gitu ya. Tidak gitu ya. Karena untuk mengenalkan produk yang punya keunggulan itu pun juga menjadi suatu tantangan di mana tidak ujuk-ujuk misalkan kita yakin punya keunggulan gitu ya, pasti konsumen mau menerima dengan rela hati. Oh, tidak semudah itu gitu ya kenyataannya. Kemudian pemasaran membutuhkan anggaran yang besar, karena itu pemasaran dilakukan setelah adanya penggalangan dana, misalkan ada investor yang masuk gitu. Nah, saat ini pemasaran itu karena di era digital saat ini pemasaran jauh lebih murah kan biayanya gitu ya. Jauh lebih murah, jangkauannya lebih luas. Nah, ini harusnya bukan menjadi suatu kendala juga gitu kan. Kita bisa bermula dari anggaran yang kecil tetapi yang sangat efisien dan efektif gitu ya. Bisa menjaring banyak calon konsumen. Nah, kemudian berasumsi gitu ya, memasuki pasar dengan peluncuran awal sehingga nantinya meledak gitu ya. Yakin karena produknya ini tadi ini ya misalkan sangat inovatif gitu ya, ini pasti akan meledak gitu. Akan viral gitu ya. Wah, ini juga jangan kemudian terlalu overestimate, over optimistic gitu ya. Nah, kemudian ada istilah juga membakar uang bukan investasi. Ada istilah kan membakar uang gitu ya. Ya, yang penting masih banyak investor yang mau gabung, kita bakar uang tanpa perencanaan yang matang. Tidak, harusnya ya tetap ada perencanaan yang matang dalam membakar uang tersebut. Sehingga ada istilah di sini gitu ya, beberapa startup itu mengistilahkan adalah sebenarnya kami bukan bakar uang, tetapi ini adalah mengedukasi pasar. Dan juga kalau di pemasaran itu kan ada brand equity ya, mulai ada misalkan brand awareness, berarti calon konsumen itu sadar, oh ini ada merek baru yang menawarkan beberapa keunggulan seperti ini, itu konsumen harus sadar dulu gitu kan, itu kan brand awareness. Kemudian nanti ada brand association gitu ya, pada saat sudah mulai sadar, kalau misalkan kita tanya gitu ya, konsumen sudah mulai ingat gitu, oh itu merek A gitu ya, itu sudah mulai ingat. Bahkan kemudian nanti yang tahap terakhir adalah brand loyalty, kalau misalkan kita sudah memasarkan produk kita sebenarnya gitu ya, orang
konsumen akan loyal gitu menggunakan produk kita, tidak akan beralih ke produk lain gitu ya. Nah, itu adalah sebuah edukasi pasar gitu ya, mulai dari awareness association gitu ya sampai kemudian terakhir nanti adalah di brand loyalty, itu adalah sebuah investasi gitu ya, edukasi pasar. Bukan hanya kemudian bakar uang nggak jelas tujuannya gitu ya. Kalau itu nggak ada yang mau pasti investor gitu ya, kalau hanya bakar uang nggak jelas tujuannya. Oke, ini adalah tahapan startup evolution curve yang saya sampaikan tadi. Ada 5 tahapan, kemudian sampai ke IPO, initial public offering, yaitu go public. Ya. Biasanya gitu ya, ini kan mulai dari, kita lihat ini dulu ya, angka-angka persen dulu gitu ya. Biasanya itu untuk tahap awal gitu ya, dari 100% bisnis gitu ya, yang secara bisnis itu layak, itu tinggal 90%. Kemudian nanti secara berikutnya adalah membuat MVP, kemudian divalidasi ke pasar. Biasanya yang lolos validasi tinggal 75%-nya dari 100% awal gitu ya. Kemudian berikutnya funding. Yang lolos kemudian bisa dapat funding dari investor. Gitu ya. Itu tinggal 35%. Berikutnya adalah product launch, yaitu meluncurkan produk. Nah, tinggal 15%. Kemudian growth hacking, berarti ini adalah masa pertumbuhan. Ini yang bisa bertahan hanya tinggal 7%, yang kemudian nanti siap untuk menuju IPO. Berarti 93% itu nggak pernah akan mencapai di sini, gitu ya. Di apa bisnisnya tumbuh dengan pesat, gitu ya, tidak pernah mencapai di sini. Nah, ini juga kenapa kemudian banyak metode-metode untuk mereduksi gitu ya, mereduksi kegagalan ini gitu ya. Ya salah satunya ini gitu ya, startup evolution curve gitu. Ada, kalau dulu yang awal-awal adalah yang paling istilahnya booming adalah metode lean startup gitu ya, yang ditelurkan oleh Alris gitu ya. Nah, terus kemudian ada kemudian penulis lain gitu, siapa ya, saya lupa namanya, yang kemudian membuat bisnis model Canvas gitu ya. Terus kemudian ada Lean Canvas gitu ya, Asmaria. Terus kemudian ini SEC gitu ya. Terus kemudian mungkin nanti ada metode-metode lain di mana metode tersebut biasanya adalah digunakan atau ditelurkan untuk membantu supaya startup yang ada ini tidak mengalami kegagalan seperti ini gitu ya. Sehingga di sini untuk yang sampai bisa paling tidak di product launch ini tidak 15% lagi, mungkin bisa sampai 30 sampai 50% gitu ya. Sampai kemudian yang growth ini juga banyak gitu ya. Tetapi meskipun sudah ada metode-metode ini, tetap saja gitu tidak ada yang kemudian sukses 100% gitu ya. Dari misalkan di Indonesia gitu ya, dalam 5 tahun terakhir ada, nggak usah 5 tahun, 1 tahun terakhir gitu ya, ada startup 1000 startup muncul gitu. Kemudian 1000-1000-nya bisa bertahan sampai 10 tahun sampai tahap ini gitu ya, growth hacking gitu. Ya nggak mungkin juga gitu ya. Pasti ada yang kemudian yang rontok, yang gagal. Cuman metode-metode ini adalah bertujuan untuk mereduksi gitu ya, mereduksi atau meminimasi kegagalan yang ada ataupun yang dihadapi oleh startup tersebut. Oke, ya ini secara umum nanti tugasnya adalah tahapannya seperti ini, gitu ya. Create your BMC, kemudian create your MVP, kemudian validate. Gitu ya. Nah, kemudian nanti tugas yang pertama adalah lebih ke arah, nanti ada tugasnya satu gitu ya, tetapi dibagi 3 tahap, biar kemudian saya ingin Anda nggak seperti Bandung Bondowoso gitu ya, semua tugas dikerjakan hanya dalam semalam kelar gitu, tetapi dibagi 3 tahap. Cuman yang tahap pertama ini sangat minim gitu ya, lebih ke arah ini adalah di tiap kelompok itu coba menggali gitu ya, ide-ide produk yang inovatif gitu. Nanti untuk penjelasan tugasnya Anda bisa akses di Google Classroom gitu ya. Seperti apa, kemudian juga juditnya juga semua sudah tercantum di sana.
Harusnya ini sejak jam 10 tadi sudah ada. Tolong dicek di Google Classroom kalian. Pasti sudah ada. Kemudian nanti juditnya pengumpulannya kapan? Kalau tidak salah ini tanggal 1, pengumpulannya tanggal 6 ya, tanggal 6. Tanggal 6 hanya Anda perlu membuat satu slide saja gitu ya. Nanti di tanggal 8 kita coba. Di sini nanti saya tidak akan menuntut presentasi gitu ya. Nanti kan sebelumnya saya baca dulu, langsung coba kita diskusi gitu ya. Sehingga nanti dari ide tersebut paling tidak gitu ya, paling tidak ini gambaran awal sehingga nanti Mas ini adalah awalan sebelum nanti masuk ke tahap yang pertama yaitu yang feasibility study ini. Ya, yang ini gitu ya. Berarti ini adalah nanti tahap keduanya gitu ya, membuat bisnis model. Kemudian tahap ketiganya adalah ini, yaitu membuat MVP dan juga memvalidasi bisnis model dan MVP tersebut. Gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di kuliah yang pertama ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan. Maaf Pak, saya izin bertanya. Silakan. Tapi ini tentang tugas, tidak apa-apa ya Pak? Iya. Jadi kan itu nanti tugasnya membuat desain produk inovatif begitu ya Pak. Untuk kedepannya itu nanti apa akan dibuat prototipe aslinya atau bagaimana ya Pak? Atau hanya usulan begitu? Iya, dibuat prototipe. Prototipe itu nanti MVP itu kan coba makanya kan sudah saya kasih link ya. Bahasan MVP coba dibaca. Ada yang istilahnya low fidelity, ada yang high fidelity. Saya menginginkan adalah yang cukup mendekati high fidelity, yaitu gambaran kenyataannya seperti apa itu bisa terlihat lebih jelas gitu ya. Kalau yang low fidelity, misalkan saya sketch di gambar saja gitu ya, di gambar kertas 2 dimensi, itu juga MVP gitu. Tetapi di tugas ini saya menginginkan adalah mentargetkan gitu ya. Kalian juga anak teknik gitu ya. Syukur-syukur kalau kemudian kalau produk berwujud gitu ya bisa di-print dengan menggunakan 3D printing gitu ya. Atau paling tidak kemudian video animasi 3 dimensi gitu kan dari segala sisi, kemudian juga bisa disimulasikan atau dianimasikan gitu ya cara kerjanya dari produk tersebut. Nah, itu bisa lebih jelas seperti itu. Itu adalah MVP gitu. Tetapi tidak sampai kemudian produk jadi memang. Karena di sini kan MVP atau prototype seperti itu. Terjawab? Iya terjawab Pak, terima kasih Pak. Oke. Oh iya, izin bertanya lagi Pak, untuk Ya. pengumpulan tugasnya nanti per kelompok assign di classroom-nya satu orang, tiap kelompok satu orang aja, nggak apa-apa ya Pak? Satu orang saja. Nanti untuk yang semua orang itu baru saya butuhkan mungkin di tugas terakhir gitu ya. Nanti di tugas terakhir. Kalau yang awal-awal cukup nanti di yang tahap pertama, kedua itu cukup yang assign satu orang wakil dari kelompok itu cukup. Nanti yang untuk keseluruhan baru yang di akhir. Makanya yang belum join ke Classroom silahkan join ke Classroom. Karena nantinya dibutuhkan yang di tahap akhir. Itu saja. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Seperti biasa saya harapkan karena ini kan katanya kan harus model pembelajaran di kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu kan ya merdeka gitu ya. Berarti ini pun juga
saya stage pembelajarannya adalah project based learning gitu ya. Berarti ini project gitu ya. Anda yang kemudian mengerjakan project tersebut, berarti mengerjakan project juga sambil belajar. Dari sini kan lebih ke arah banyak memang belajar secara prakteknya gitu ya, dari project yang ada gitu. Sehingga kalau misalkan butuh apapun gitu ya, oh materi ini saya ingin mengetahui materi ini, ya silakan lihat di Gdrive, link Gdrive yang sudah saya sampaikan. Kalau misalkan kurang lengkap, Anda juga tolong cari gitu ya, misalkan di internet, di YouTube, di apapun juga gitu ya, untuk menambah ini, menambah khasanah ataupun wawasan kalian untuk mengerjakan tugas tersebut gitu. Jangan kemudian cukup ini saja ya sudah gitu ya. Tidak, saya harapkan tidak cukup seperti itu. Oke, silakan kalau misalkan masih ada lagi. Permisi Pak, saya mau tanya. Ini tuh jadi tugasnya di satu PPT itu kita bikin bisnis model canvas-nya gitu Pak, yang sudah menjawab 3 pertanyaan itu. Belum, hanya cukup menjawab 3 pertanyaan itu saja. Dibuat satu Oh ini. gitu ya Pak. Belum. Itu yang buat BMC, terus nanti untuk penjelasan detail nanti di tugas berikutnya gitu ya. Oh ya baik, terima kasih Pak. Oke. Soalnya untuk membuat BMC itu tahapannya juga panjang kalau kita mengacu ke SEC gitu ya. Tidak sekedar istilahnya data ataupun informasi yang dituliskan di BMC itu hasil hanya dari penerawangan gitu ya. Bukan hasil hanya dari penerawangan, tetapi juga hasil dari survei gitu ya, nyebar kuesioner dan observasi lainnya gitu. Saya harapkan Anda lakukan seperti itu, bukan hanya penerawangan. Kira-kira ini diisi ini saja gitu ya. Oh, kira-kira diisi ini saja gitu ya. Itu kan penerawangan. Nah, ini kan kita membuat bisnis model itu kan yang yang ilmiah gitu ya, berdasarkan data, berdasarkan informasi, berdasarkan hasil observasi gitu ya, bukan penerawangan saja. Oke, silakan kalau masih ada lagi. Oke, mungkin sudah cukup ya, sudah tidak ada lagi. Saya harapkan intinya gini, nanti kan ada 3 tahap tugas, Anda simak saja. Biasanya kan saya kasih tahu pada saat kuliah, nanti tolong dilihat gitu ya di classroom-nya. Tapi biasanya kan juga otomatis ada notifikasi kan ya, kalau dari classroom itu ada tugas gitu, ada assignment kan langsung muncul di HP Anda gitu kan. Nah, nanti tinggal langsung saja dilihat di tugas tersebut uraiannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas silakan tanya pada saat kuliah hari yang sama gitu ya. Itu kan saya sampaikan adalah di awal juga gitu. Berarti sebenarnya kan pada saat sebelumnya, berarti contoh seperti ini. Berarti pada saat seperti ini sebaiknya Anda sudah mulai baca-baca yang tahap pertama gitu kan. Tahap pertama, sehingga nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di perkuliahan minggu depan. Nah, terus kemudian tugasnya, gitu ya, apa saja yang perlu dikerjakan ya tidak jauh dari yang ada di materi kuliah, gitu. Cuman di sana nanti hanya untuk mempermudah saya mengkoordinasikan tugas, saya butuh di classroom saja, gitu ya, seperti itu. Dan di sana juga hanya ada tambahan kan penjelasan Judith gitu kan ya, penjelasan misalkan dibuat dalam file apa dengan template ataupun aturan nama filenya seperti apa lah, itu nanti tolong Anda penuhi gitu ya, biar enak. Saya juga nanti kalau ngecek itu enak gitu ininya.
Nah, kalau bisa juga nanti pada saat pembuatan kelompok itu nanti ada nomor urut kelompok, karena nomor urut kelompok itu nanti Anda gunakan untuk memberikan nama filenya, gitu ya. Sehingga, oh ya, saya minta formatnya paling tidak besok ya, paling lambat besok nama kelompoknya tolong dikirim ke saya, gitu ya. Iya, baik Pak.